muliakan Sutoyo, seluruh para habaib, para kiai, para alim, para ulama, para asatid, para asatidah, dan seluruh tamu undangan yang hadir pada malam hari ini, segenap pejabat pemerintahan baik TNI Polri maupun sipil. Wabil khusus kepada beliau Sahibul Wilayah Bapak Bupati Ponorogo, Bapak Haji Sugiri Sancoko, beserta seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Ponorogo yang sengaja saya ajak beliau tadi di Pendopo untuk kembaran bajunya sama saya, pakai peci seperti saya, macak dong buatan ini. Bermono, malah rakyatnya malah ngundang Habib Giri. Beserta Ibu Wakil Bupati Ponorogo, beserta seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Ponorogo, Bapak Sekda, Bapak Dandim, Bapak Kapolres atau yang mewakili, dan seluruh jajaran. Wabil khusus kepada beliau juga, saudara saya, guru saya, sahabat saya, akhina fillah al-mukarram, Haji Muhammad Abdul Rahman Al-Kautsar dari Peloso. Jadi ini dan insyaallah mungkin beliau selalu dinaungi kesehatan zahir dan batinan, diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, panjang umur insyaallah. Ibu Haja Titik Soeharto beserta seluruh rombongan dari Jakarta beserta seluruh keluarga besar dari almarhum Haji Muhammad Soeharto, yang insyaallah mudah-mudahan selalu diberikan istiqomah dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus bisa melanjutkan apa yang telah dibangun oleh leluhurnya, oleh orang tuanya, menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya nggak mau mukadimah panjang-panjang karena jam 10 lewat ini. Kita langsung sholawatan mawon. Cuman nuwun sewu, saya nggak bisa sholawat panjang-panjang karena yang punya waktu panjang malam hari ini Gus Kausar buat saya. Aku dibisiki karo Pak Bupati ini, pokoknya jam Gus Kausar ceramahnya rong jam. Habib Idin hanya 15 menit. Mana aku cocok-cocok banget. Koyo ora seneng karo aku di malam. Padahal ini saya jadikan calon ketua Zahir Mania Ponorogo. Malah aku dikasih waktu cuma 15 menit, ya boy, ini gak bahaya kan ini. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Monggo sarang-sarang kita berselawat di Bukit Soeharto ini, mudah-mudahan sebagaimana yang diharapkan oleh tadi keluarga besar dari almarhum Haji Muhammad Soeharto dan Forkopimda Kabupaten Ponorogo, mudah-mudahan Bukit Soeharto ini menjadi destinasi wisata yang menjadi unggulan baik untuk masyarakat yang ada di Jawa Tengah dan yang ada di Jawa Timur insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mugi-mugi panggilan ini menjadi panggilan sing berkah insyaallah. Dengan dibacakan sholawat, dengan dihadiri para ulama, insyaallah tempat ini menjadi tempat yang insyaallah penuh keberkahan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli ala habibika Mustafa, salli ya rabbi ala nabiyika al-mujtaba, salli ya rabbi ala nabiyika al-mujtaba.
يا
الصلاة والسلام للنبي الهادي حبيبي وروحي شفيعي يوم المعاد الصلاة والسلام للنبي الهادي حبيبي وروحي
Serta umatnya harapkan ridho
Sama-sama mau itu terhasanah terus pun jam 10:30. Kalau saya tambah malam tambah on fire. Kalau saya bangsawan, bangsa taniawan, dengan tanggung jawab untuk pondok. Saya besok pagi tidur. Nah, kiri, apa kita kan ceramah lo? Batu. Ya, aku sudah satu lagi, Gus Fauzan, biar alamatnya langsung.
سيدي سعودة سيدي رملة سيدي ميمونة بدون زينب سيدي صفية لك سيدي جويرية على سيدي جويرية حياة الروح سيدي الروح سيد القاسم سيد الروح وبدي كل سيدي سعيد
nasihat tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Akhina Mukarram Kiai Haji Muhammad Abdul Rahman Al-Kautsar. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah man istafahu wa jitabahu li nubuwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'da la hawla wa la quwwata illa billah. Para habaib, para kiai, para bibi sepuh, wabil khusus khatim هذا المجلس الحبيب علي زين العابدين السكاف dan sahibul wilayah, sahibul bait, Bapak Bupati, Bapak Kiri Sancoko, atau yang malam hari ini kita angkat menjadi Habib Kiri. Ya, saya dari awal melihat langsung kaget. Iki lakon apa neh ya. Saya tadi lihat dari atas itu. Yo polahnya pun neh badan lu. Bagaimana? Sudah mulai miripkah saudara Kiri dengan Habib Bidin? Iya. 1120 yang sangat kami idam-idamkan dan harapkan untuk akhirnya bisa ketemu Ibu Titi Soeharto dan segenap keluarga, segenap rombongan. Ada Bapak Fuad Wazir. Semoga panjenengan semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan moga-moga semua yang panjenengan lakukan benar-benar menjadi jariah untuk keluarga panjenengan, khususnya almarhum Bapak Soeharto. Kami ini baru beberapa waktu yang lalu, sebelum pada akhirnya sama-sama kita dengar bahwa Ibunda Habib Bidin wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
istri daripada Al-Habib Lutfi bin Yahya wafat. Kami ini ditelepon oleh saudara kiri itu, ditelepon video call kayak orang pacaran nih lah. Aku wis jedek undangan baipun ini mesti murah. Aku wis jan ora tertarik asli. Kemudian beberapa saat setelah itu kita sama-sama dengar bahwa Ibunda Habibuddin wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga semua pengabdian beliau, khususnya kepada suaminya, kepada Al-Habib Lutfi, dan juga tarbiyah beliau, pendidikan beliau, doa beliau untuk keluarga, khususnya untuk putra-putrinya, moga-moga dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, moga-moga beliau benar-benar mendapatkan husnul khatimah. Sebetulnya kita ini dari kecil sudah sering dengar kalau di pesantren itu ada istilah likulli syai'in idza faraqtahu iwadu wa laysa lillahi in faraqta min iwadi. Aku mau ngaji dah. Nah, rungokno ngaji, gak patek penak ngaji, tapi sementing wis rungokno. Likulli syai'in idza faraqtahu ibadu, semua hal yang lepas, yang menjauh dari kita itu pasti ada gantinya. Semua yang hilang dari kita itu pasti disiapkan ganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kalau kita kemudian kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kehilangan Allah, maka kita tidak akan pernah ketemu tokonya. Cuma saya tidak mampu membayangkan bagaimana seorang anak kemudian kehilangan ibunya. Bagaimana rasanya ada anak yang hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini, kehilangan orang yang sudah bersusah payah mulai dia belum lahir, berada dalam perutnya sekian bulan dengan penuh kesusahan, kemudian harus menyusui sekian bulan bahkan sekian tahun. Orang yang selalu menyiapkan pintu maafnya untuk kita, tahu-tahu meninggalkan kita. Aku pun gambar Pak, kehilangan HP, kehilangan mobil, kehilangan sepeda, kecopetan, itu gambar kabeh. Utawa cara kowe kehilangan pacarmu sing gak jelas kuwi. Iku gampang, kowe kehilangan saiki mau selawati rong selawatan pindho ngono tok teko ngarepan mesti entuk ijol. Tapi kowe kehilangan ibu. Kalau sudah kemudian ibu kita meninggalkan kita, kados Bu Titik pasti merasakan itu. Makanya kula niku Masya Allah, moga-moga semua yang hadir di sini yang kebetulan ibunya masih ada, moga-moga disehatkan, dipanjangkan usianya, dan kita semua sebagai anaknya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbakti. Insya Allah, ibu, ini musim kaji, ini kan musim haji. Banyak teman-teman kita, saudara kita berangkat haji. Lah bagi orang-orang yang gak patek kemanan kaji dewe gitu nih, kak golek dalil. Suatu ketika ada muridnya Syekh Hasan Basri. Kalau kata orang Ponorogo menjadi besari, ya kan? Anak Hasan Basri, tapi ini bukan itu, tapi Syekh Hasan Basri. Tabi'iyun jalilun. Beliau punya murid namanya Hisham bin Hisan. Hisham bin Hisan ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Sampeyan kalau pernah dengar namanya Sufyan bin Uyainah,
Di antara ruwati hadisi Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya. Hisam bin Hisan itu pas ngaji, kalau redaksinya begini, inilah ta'allamul Quran inda syekhi wa inna ummi tantadhiruni bil asya. Inilah ta'allamul Quran inda syekhi. Suatu ketika saya ini lagi ngaji Quran di samping guru saya. Gurunya ya maksudnya adalah Syekh Hasan Basri itu. Wa inna ummi latantadhiruni bil asya. Dan sebagaimana kebiasaan, ibu saya itu sangat tidak nyaman kalau makan sore tidak saya temani. Tapi karena ada satu hal, kemudian beliau ngajinya nggak selesai. Artinya belum selesai. Di mana seharusnya dia sudah bisa menemui ibunya, tapi ngajinya belum selesai. Ketika dalam situasi yang cukup panik, tidak tenang, kemudian Syekh Hasan Basri sebagai gurunya menangkap, membaca hal itu, langsung dawuh, la anta ta'asya bil asya ma'a ummik tukiru bihi ainaha ahabbu ilayya min hajjatin tahujjuha tatawu'a. Kamu sekarang segera pulang, temani ibumu makan sore sampai beliau tenang, karena ibu itu selalu menantikan kehadiran anaknya. Ibu itu nggak kayak kamu yang nggak jelas itu. Ibu kita itu adalah orang yang sudah cukup bahagia hanya dengan mendengar suara kita. Apalagi kalau tahu kalau kita sedang suka, sedang senang, sedang super bahagia. Beliau yang tidak merasakan apa-apa, merasakan kebahagiaan yang berlebih, itu ibu. Itu ibu. Sudah, kamu segera pulang, temani, tenangkan ibumu dengan makan sore bersama. Dan itu jauh lebih istimewa menurut saya daripada kamu berangkat ke Mekah untuk melakukan haji, kalau memang haji itu bersifat sunnah. Jadi kalau untuk kalian-kalian yang kebetulan sudah pernah haji, baturi ibumu buko, itu lebih apik. Ini bawamu kangelan budal kaji, daripada kamu sulit-sulit berangkat haji. Itu lebih baik kamu menyenangkan, menenangkan ibu kamu. Makanya kulon itu, aduh Pak, saya ini walaupun tidak pernah kuat puasa dan ibu saya selalu puasa, saya itu akan mencoba untuk selalu menemani beliau berbuka. Ya karena ini paling tidak saya punya hujah bahwa menemani ibu makan sore itu sudah sangat istimewa. Lah karena saya sudah tidak mampu puasa, masa hanya untuk sekedar berbuka saja saya nggak mampu. Depan lu, Mbak ibu itu panjang luar biasa Pak. Ibu itu memang Masya Allah. Ibu, bahkan seorang Bishr Al-Hafi, ada wali besar namanya Bishr Al-Hafi, itu mengatakan bahwa al-walad bil-qurbi min ummihi hatta tasma'a sawdahu afdal indi minalladhi yadribu bisayfihi fi sabilillah. Seorang anak yang siap untuk menemani ibunya, menemani maknya, ngancani mboke, ngurungokne, guyon-guyone, keluh kesah, rasan-rasane. Karena kadang-kadang memang ibu itu selalu menceritakan sesuatu yang sebetulnya kita sendiri juga nggak paham. Bahas barang sing hakikate awake dhewe iki gak nyambung asli. Tapi kita siap untuk mendengarkan dan kemudian kita menjawabnya, menimpalinya. Orang yang seperti itu, kata Bishr Al-Hafi, jauh lebih hebat daripada orang yang kemudian meninggalkan rumahnya untuk mengangkat pedang di medan perang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau juga berpendapat an-nadhar ila wajhil afdalu min kulli syai'. Memandang wajah ibu kita dengan penuh kasih sayang, dengan penuh pengorbanan, dengan penuh kecintaan, itu jauh lebih istimewa dari ibadah sunnah apapun. Jadi awakmu nyeneng mbokmu itu, awakmu nyeneng membahagiakan ibumu itu adalah sebuah ibadah yang tidak ada bandingannya. Moga-moga ibu kita
selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau memang di antara kita ada ibunya yang sudah mendahului kita semua, semoga mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo sobat, Masya Allah, ibu, kalau itu gara-gara panggil Habibidin, kalau buatan bayang, karena ibu saya masih sehat, jadi saya buatan tasawur apa ya, saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan seorang anak ketika kemudian akhirnya ditinggalkan oleh ibunya. Insya Allah, dosa estun, dosa awake dhewe iki akeh tenan, Mas. Di antara cara paling efektif menghapus dosa-dosa kita yang maha banyak dan maha besar ini adalah dengan berbakti dengan ibu kita. Dosa estun. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma itu pernah meriwayatkan anna rajulan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad fa'ala dhanban 'azima wa yaqsidu ayyatuba minhu. Ada seorang sahabat sowan Rasulullah karena baru saja melakukan dosa yang cukup besar dan kemudian ingin dosa itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah? Halaka min halaka min apakah kamu punya ibu? Kemudian kebetulan dia jawab, lah, betul. Ibu kula pun mboten wonten. Halaka min khalah, apakah kamu punya bule? Kalau kita bule atau budil, apa masih ada saudaranya ibu kamu yang masih hidup? Dijawab, ada. Fabirrah. Kalau begitu, cara menghapus dosa kamu adalah dengan berbakti kepada keluarga ibu kamu. Artinya dengan membahagiakan orang di sekitar ibu kita saja, itu sudah mampu menghapus dosa-dosa kita. Apalagi kita diberi kesempatan untuk kemudian berbakti kepada ibu kita. Moga-moga kita semua dijadikan orang yang berbakti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kuwi pokoknya saudara kiri. Ya kira-kira ngajine iku ning sandinge Habibidin. Lek ngaji mbek awakmu ku piye? Soale muga-muga awakmu dadi bupati husnul khotimah. Lha tenan niku. Aku budal neh, Pak. Lek ndelok polahmu gawe acara model ngene iki jelas aku budal neh awake. Jelas aku budal neh. Ngene ya. Jelas niku. Semoga ngeten lho. Loh. Jelas sih, sampai mau sok kita ini saudara, kita ayolah harus hadir di Ponorogo. Bahaya loh. Padahal Ponorogo Kediri itu jalannya menggok-menggok selalu luar biasa. Kayak ini mesti utang loh ini. Masya Allah. Agak diundang konco ini, jangan repot tenang. Tapi kalau memang Mas Giri ini adalah satu kemaslahatan, satu kemanfaatan untuk Ponorogo, moga-moga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian meneruskan hikmahnya di Kabupaten Ponorogo ini. Lah itu niku, sama demen lho ambek bupati model gini. Lah kan gak iso pakai ukuran. Mergo kula mboten rakyate. Saya bukan rakyatnya. Jadi misalnya saya suka, itu sama sekali tidak punya pengaruh apapun terhadap dia. Nggih, bukan hanya pengaruh yang ada di depan mata kita di dunia ini, bahkan pengaruh saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait kinerjanya saudara kiri mboten enten manfaat. Tapi nek kadang panjenengan, muga-muga sampeyan seneng tenan karo saudara kiri. Muga-muga nek panjenengan, tapi yo mbok yo ngono. Tapi saiki wis Habib lho. Sunat. Habib kok bentuke ngono. Lah iki, masalahe hiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Pejabat terbaik, pemimpin terbaik adalah orang-orang yang dari awal memang kamu itu suka, kamu senang. Dan moga-moga pejabat itu kemudian memiliki rasa cinta terhadap kalian semua sebagai rakyatnya. Kamu tidak lelah-lelah untuk kemudian mendoakan pejabat itu, dan juga dia tidak lelah-lelah untuk berusaha bagaimana kamu sebagai rakyatnya mendapatkan yang terbaik yang bisa ia berikan. Iku Pak, pejabat paling apik ngono kuwi. Kira-kira ngono kuwi kira-kira. Mergo ngene. Al-mukmin iku ilfun ma'luf.
Oke, saya setuju. Aku jangan gumun, kayak gini bisa jadi bupati lah. Oke, kan ya kudune minimal jadi bupati kan ya, adil ini ya, waktu pantas ya. Kayak kata ada pantasnya. Ya kayak untuk jadi bupati, masya Allah. Minim kader gitu ya, Ponorogo ya. Tapi betul apa-apa, menarik, saya setuju. Gue ya, saudara Giri ini kayak, kalau ini pertama kali panggil, saya itu pertama kali ketemu dengan beliau, itu di Juanda bu, buatan sengaja saya itu. Kalau sampai kadang-kadang gaya ya Allah, Kanjeng Nabi dawu al-arwah junudul mujannadah, fama ta'arafa minha, lah iya, qad talaf wa matanakara minha qad talaf. Al-arwahi junudul mujannadah, bahwa jodoh memang harus dituliskan di dia. Masuk jodohku model gini gitu ya. Nah, artinya pertemuan itu memang sudah ada tulisannya. Kalau memang sejenis, kalau memang apa ya cocok, mesti bakal temuan ya Pak. Dan maksud aku cedok gak sengaja model gini gitu, masya Allah. Saya itu, dan itu kita ketemu bukan di tempat yang apa enggak, di tempat merokok, iya lah, di tempat merokok. Kode gak nyopor nih. Dia bawa ajudannya, gitu. Ajudannya kenal kulo, dia betul kenal. Betul kenal deh. Akhirnya apa? Dia betul kenal. Ajudannya kenal kulo. Sami kali lari sebelah betul. Kata si Bupati Ponorogo, aku menanya, kata Bupati Wajah Kabupaten Rezeki, ini apa tuh coba? Aku santai, aku ya tenang aja. Aku ya santai aja, lunggus, merokok, tenang, udah ngawak ya. Lah kok mau, aku sudah ada masalah ya kalau langsung tenang, mau tenang. Wes kabeh tebakanku bener, wes gak rezeki ini go masalah. Ya itu kok ini wes. Tenang, cetok iya wes, soalaman wis ngangkul sembarang kali. Ya wis mek ngangkul tok malah kerasa kabeh awakku. Masya Allah, bahasan Pak pesawat, kula niku aki rada kiai rada tenanan, numpaki ekonomi dek bupati yo meh. Ya mbuh dadi neh apa ora, numpake bisnis, masya Allah. Tapi bupati mugi api. Ketika pesawat mau berangkat dan dia tahu kalau ternyata saya ada di ekonomi, langsung berdiri. Langsung mau. Terus jenengan ngagem kursi kula mawon. Saestu. Muksa gua ya deh, padahal dia ngerti aku gak mungkin gelem. Lo ngapa ambek bojoku lho dia ngawani kursi Messi tak. Yes lah, oke, kagem api oni kagem api ya, sebagai kagem api ya. Masya Allah. Masya Allah. Muka-muka niatnya saya. Karena begini, lau sahat niyatul hukam labadhal hus'ahum li salahil anak. Fayaumu bidzalik al khair wal wi'am. Lamun Pak Giri dan siapapun pemimpin kita yang ada di Indonesia ini itu punya niatan baik, maka dipastikan Indonesia akan sangat istimewa. Fayaumu bidzalik al khair wal wi'am. Wis to, pokok semua pemimpin kita niatnya beres, insya Allah dia akan sungguh-sungguh akan serius untuk ngopeni kita semua sebagai rakyatnya. Dan ketika itu terjadi, maka al khair wal wi'am itu akan menyeluruh, kesejahteraan, kebaikan, kerukunan di antara kita pasti akan menyeluruh, akan rata di seluruh Indonesia. Kamu hati-hati lah, kamu juga pengen jadi bupati ya, malah kira-kira ngomong nih kalau malah kira-kira dari Kanjeng Nabi ya. Ini ngono sengkana nih, nggak potongan terus jadi ringtone. Bahkan di dari Kanjeng Nabi saestu, bukan hanya untuk Pak Giri, tapi untuk kita semua pemimpin apapun, bukan hanya pemimpin bersifat pejabat. Kiai ya pemimpin Pak, ojo aut-autan. Kiai mlebu neraka pirang-pirang Pak. Apa meneh Gus, wah. Super Gus anak Mbah Nabi Nuh lho nyemplung neraka. Apa meneh mek trimo Gus-gus. Ya, lah. Ma min muslimin yali amral muslimin summa la yajhadu lahum wa la yansah lam yadkhul ma'humul jannah. Kira-kira kan Pak Giri. Tidak ada orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memimpin sebuah kaum
kemudian dia tidak serius, sumalaya jihadulahum itu seingat saya ay la yastahriku wus'ahu wa taqatahu li salahi ra'iyatihim, dia tidak mengeluarkan segenap tenaganya, pikirannya untuk masyarakatnya. Wis to, masyarakat Ponorogo kabeh selamat mlebu surga, bupati ini nyangsang tenan, hati-hati tenan. Wis to. Tapi nek awakmu ki apik, Pak. Kiai-kiai kabeh jek kangelan, awakmu mlebu surga dhisik dhewe. Lho tenan niku. Sab'atun yudilluhumullahu ta'ala yauma la dhilla illa dhilluh. Pertama Kanjeng Nabi dawuh apa? Ada 7 kelompok yang akan masuk surga cepat, yang akan diamankan oleh Allah Ta'ala. Pertama apa jajal? Imamun adlun, kan? Pejabat yang baik. Pejabat yang baik. Pertama pejabat yang baik. Makanya tadi kan disampaikan oleh Bu Titik bahwa dulu tahun 78, aku wong lahir itu. Tahun 78 ternyata Pak Harto pernah menanam pohon di sini. Moga-moga ini menjadi jariah beliau ila yaumil qiyamah. Lah iya toh Pak. Nanti loh Pak, mami muslimin yahisu rasan au yazra'u za'an fayaqulu minhu at-tayr wad-daba wa fayaqulu minhu insanun au tayrun au dabatun illa gana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah. Tidak ada satupun orang menanam apapun kemudian dimanfaatkan oleh generasi berikutnya kecuali akan menjadi sedekah, akan menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat. Moga-moga tempat ini benar-benar menjadi jariah beliau. Kula niku ngapunten, saya mohon maaf, saya itu orang yang tidak terlalu tertarik dengan karakter-karakter yang kita miliki akhir-akhir ini, dimana kita ini acap kali atau biasa kemudian menceritakan atau membahas hal-hal yang bersifat kekurangan di antara kita atau bahkan yang sudah wafat di antara kita. Mohon maaf ya. Mboten enten Pak, jangankan kok pemimpin kayak saudara kiri ini, kiai saja itu pasti punya kelemahan. Seorang Said Ibnul Musayyib mengatakan, innahu laisa min syarifin wala alimin wala difadlin illa wa fihi aibun. Tidak ada satupun orang istimewa, orang alim, kiai, habib lah, atau orang yang punya keistimewaan kecuali dia itu sebetulnya tetap punya kekurangan. Walakin minan nas ma la yanbaghi an tudhkara uyubuh. Cuma kamu harus tahu, Islam melarang beberapa kelompok, beberapa orang untuk kemudian kita udal-udal, kita sebut-sebut terus kekurangan-kekurangannya. Kamu harus tahu, pemimpin-pemimpin kita mulai era Pak Karno sampai hari ini pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Dan kaidah Islam kita mengatakan, panjang punya Islam berapa? Apa anu? Pokoknya NU, Jabatan Islam. Kaidah Islam kita mengatakan, idza kana al-insan, ketika seseorang itu lebih baik, lebih banyak kebaikannya. Idza kana al-insan khairuhu aksar min nafsihi dhahaba nafsuhu li khairin. Ketika ada orang itu lebih banyak kebaikannya daripada kekurangannya, maka kita sudah tidak memiliki kelayakan untuk kemudian membahas kelemahan dan kekurangannya. Dan mana ada pemimpin kita yang tidak lebih banyak kebaikannya daripada kekurangannya. Maka deh bubuh kulo dari nopo meneh kayak kita. Apa meneh koyo niku mbah-mbah niku. Ayo mesti ae selalu sepakat dengan jargon enak zamanku toh. Lah wong zamane Pak Harto pancen beliau masih super sehat. Ndelok apa-apa cek ketok garwane ya cek ayu. Nah iya toh Pak. Ya mesti ae enak zamane Pak Harto daripada saiki. Saiki lemes kabeh. Nah, mesti. Tapi kalau ada gumen lo mau cerita tentang Habib Bidin. Sudah kayak nih, kayak lo alim,
kok nggak berubah gitu. Oke, bahkan bisa ya nggih. Lha tenan aku. Makanya aku nek kemudian presiden terpilih tidak mampu berpaling ke lain hati, aku ya ada masalah ya. Ya. Aku ada masalah aku tenan. Iya, ketakut cilik. Wis ngeten iki. Ketakut cilik ngeten iki. Saestu, masyaallah. Mugi-mugi terus sehat panjenengan, Bu. Nggih, nek biyen niku saestu. Kita ini jangan kemudian kehilangan karakter kita. Mohon maaf tanpa kula niki mboten ngerti keistimewaan zamane Pak Harto iku piye, kekurangan piye. Saestu wallahi alazim kula nggih mboten ngerti saestu. Namun kula niku bangga saja kalau dulu ketika para petinggi-petinggi kita atau siapapun menurut kami sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, anzilin nas manazilahu. Dulu itu tidak ada ceritanya orang manggil Pak Harto itu Soeharto, Harto, nggak ada. Jokowi nggak mungkin Pak. Bahkan putra-putranya saja kalau manggil Mas Mbak, gitu betul. Dulu, dan itu adalah karakter kita, karakter Jawa kita, yang hari ini mulai pelan-pelan kemudian hilang karena menganggap semua manusia sama, semua memiliki kekurangan. Loh, kalau semua memiliki kekurangan berarti kan semua memiliki kelebihan. Kenapa kita sebagai manusia sangat buta untuk melihat kelebihan-kelebihan itu? Kenapa? Loh, panjang ngoten itu Pak. Anzilin nas manazilahum, posisikan semuanya. Iyalah Pak, semuanya nyeluk saudara kiri, saudara ini awake dhewe, awake tetap bapak lah. Apapun saudara kiri adalah orang yang waktunya orang-orang tidur, dia bangun untuk kemudian memikirkan bagaimana ketika sampean bangun Ponorogo menjadi Ponorogo yang lebih baik. Kira-kira pancen kowe apik teman, tapi ora ngerti ngono kuwi. Tapi ora ngerti kuwi mek kira-kira tok. Tapi pancen ngono kuwi, Pak. Mbiyen aku cilik maca ada kunjungan Mas siapa, putra siapa. Bahkan kita semua dulu kita kenal dengan para menteri-menteri, kita ngerti, kita apal semua, kita hormat semua. Biyen di rumah kami ada Pak zaman teman-teman Pak Harmoko, onten Pak Murdiono, ada itu pondok kita kalau mau kedatangan beliau dari pagi kita ini sudah disiapkan oleh para masyarakat, oleh para kiai untuk kemudian menghormati, untuk kemudian nyambut. Saiki kan awak ya kayak kita ini tidak pernah berterima kasih. Ya memang mungkin mereka memiliki kekurangan, tapi kan lah wong awake dhewe wong Islam kok Pak. Nggih Pak. Awake dhewe wong Islam itu awal itu ibda binafsik summa biman ta'ul. Ya kalau memang kita pengen Indonesia lebih baik, yang harus baik itu ya diri kita dulu. Harus baik itu diri kita dulu. Saestu. Kula niku masih desa ngeten iki, kula winginane teng Jepang. Lah, gitu. Jepang dolan Beb, mboten ngaji. Aku lo ngaji malah masalah. Aku diundang ngaji nang Hong Kong, malah super buat. Kula nembe masyaallah 2 hari yang lalu, kula niku nembe dipun bisiki kali putrane Imam Leboyo almarhum. Gus, jenengan ngapo nang Hong Kong? Ono masalah apa? Jirene panitiane sampean niku nggawa duwe panitia, nggawa duwe tiket 400 juta gak balik. Aku juga serepes gak nomor duit karena semua yang dikirimkan ditransferkan untuk transportasi semuanya diminta kembali oleh panitia dan itu sudah dikembalikan. Menurut saya juga lebih Mas, ayo saya dolan nih nyapo ngaji-ngaji barang dolan lah kita ke Jepang lo kabalik no ngawur kiai tahun 2004 itu rodok sugih Pak. Tenang aja, pokoknya selama sih kenal kami Pak Fuad Bawazir insya Allah aman. Kira-kira begitu. Ke Jepang. Ternyata wae dhewe wong sing paling sembrono karena karakter dan budaya kita kadang-kadang kurang tertib. Kita itu di Jepang langsung mendadak sontak menjadi orang tertib. Kita ngerokok misalnya, gak punya bupati ngene iki ning dilek mung astatmu mau. Ayo disadar wae. Lah iya lha tenan. Aku lho durung ngerokok ya. Lah iya makane iku lho. Kok kene asbake ku piye? Di sana itu kita buang puntung rokok itu di kantong kita, di kantong yang kita bawa sendiri. Loh, masya Allah, cek aus kadon, kowe dolan ning Singapura, medun pesawat langsung sopan awakmu. Lah, padahal semua kesopanan, semua etika-etika itu sebetulnya kita yang punya, karakter-karakter kita yang punya.
Tapi pelan-pelan hari ini kita kemudian pengen memiliki karakter-karakter yang sebetulnya bukan karakter kita. Al-mu'min ilfun ma'luf, itu harus kita tahu betul. Al-mu'min ilfun ma'luf. Seorang santri sejati, orang mukmin betulan itu adalah orang yang selalu pengen untuk menjadi pribadi yang menarik dan punya karakter-karakter yang layak untuk kemudian dicintai, disukai. Moga-moga kita semua punya kelayakan untuk dicintai, khususnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau badan perlu matur kata-kata, yang penting muka-muka wae kabeh berkati sholat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga semua harapan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jenengan-jenengan yang hadir, yang kebetulan kurang sehat, moga-moga disihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada masalah-masalah, moga-moga segera terurai dengan baik masalahnya berkati sholat ala Nabi. Dan moga-moga barokah pertemuan kita, silaturahim kita benar-benar makbulah semua indallah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf pada semuanya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salahnya, khususnya kepada Habibuddin, kepada Bapak Giri, dan kepada Bu Titi, dan semua rombongan dari Jakarta. Hadirin hadirat ngapunten ingkang agung. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haturkan beribu-ribu terima kasih kepada beliau Gus Kautsar yang telah memberikan nasihat pada acara kita malam hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah bisa menambah wawasan serta ilmu kita, dan mungkin menjadikan khususnya masyarakat Kabupaten Ponorogo semakin berakhlak yang baik, semakin berbudi pekerti yang baik, dan semakin mencintai leluhur kita, mencintai para pejuang-pejuang kita, para ulama-ulama kita, dan semakin mencintai negara kita cintai, Republik Indonesia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mungkin ini kita di Bapak Bupati kita, saudara saya, saudaranya Gus Kautsar juga, ini sedulur mendadak. Pokoknya kemarin beliau ini acara ini nelpon saya langsung bertiga. Nelpon nyambung, sik Pip sedulur Pip tak sambung Gus Kautsar, langsung telepon wonten. Ora takon Pip tanggal 8 acara nang Ponorogo ndak bisa ya. Gus Kautsar bilang sik iso ada di langsung matur mau dia bener kayak ngono. Aku dhewe sik bingung, aku baru meninggalin mamahku, baru meninggal. Iso iya tapi malah jujur malah seneng wong sing model itu, aku malah seneng. Soalnya orang kaget model-model sing apa ki jarene orang kaget sandiwara itu ora. Wis asline yang ini. Orang kaget drama, orang kaget sinetron ki ora. Wis ngene iki asline. Wati polos-polos lho ini. Aku tekan nang pendopo tak saling gamisi warna ireng padha karo aku kaya aku. Siap, langsung lurus. Nah, ini aku cocok ya. Kemana foto-foto ututnya barang-barang ini dari utut barang lepas mau utut sih asli mau sudah utut nih, kalau utut ini langsung ini banyak kamera dan insya Allah doa dari saya malam hari ini, Ponorogo ke depan semakin sukses, semakin maju, semakin berkembang, dan semakin bermartabat masyarakatnya. Dan insya Allah semua hal yang ada di Ponorogo ini dijadikan lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau khusus Bapak Bupati beserta seluruh jajaran Forkopimda, semoga diberikan kekuatan zahiran wa batinan oleh Allah, menjalankan amanahnya dengan baik, dengan sempurna, menjadikan Kabupaten Ponorogo semakin baik, dan semakin baik. Allahumma rabbal alamin. Cuman saya masih nagih janjinya karena beliau kemarin pernah minta sama saya kapan-kapan bin sholawatan di alun-alun Ponorogo. Jadwal berikutnya saya dan Azair akan tampil di alun-alun. Siapa tahu nanti di kesempatan yang berikutnya
Ibu Titi juga bisa hadir di alun-alun. Tentunya kan harus kau salah. Ini bagus. Bon cekap gitu ya. Aku ramai-ramai. Perselisihan berdrama ramai-ramai. Aku nonton apa? Lanjut Ki. Kita selawatan satu, terus kita tutup dengan mahrubiyah, kita tutup dengan doa bersama-sama. Saudara Nabi Muhammad. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض أنت هادي وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا حبيبي سلام Oh
Muhammad